Cahaya matahari pagi yang pucat menerobos masuk melalui celah-celah tirai sutra berwarna krem, jatuh tepat di atas wajah cantik Alina yang masih terlelap dalam keterisahan. Di kamar tidur yang luas dan bernuansa emas itu, Alina tampak seperti seorang putri raja yang tidur di atas ranjang seharga mobil mewah. Namun kerutan halus di dahinya menandakan bahwa mimpinya tidaklah indah. Kulitnya yang putih bersih dan rambut hitam legam yang tergerai di bantal satin seharusnya menjadi pemandangan yang memuja bagi suami manapun. Tetapi bagi Alina, kecantikannya hanyalah topeng. Perlahan ia membuka matanya, dan hal pertama yang ia rasakan bukanlah kehangatan selimut bulu angsa, melainkan hawa dingin yang menusuk dari sisi tempat tidur yang kosong di sebelahnya. Jam dinding menunjukkan pukul 4.30 pagi, waktu di mana ia harus bangun, bukan untuk menikmati hidup, melainkan untuk memulai shift kerjanya sebagai istri yang tak dianggap. Ia menghela napas panjang, sebuah helaan yang terdengar begitu berat, seolah ia sedang memikul beban dunia di pundaknya yang rapuh, sebelum akhirnya memaksakan kakinya menyentuh lantai marmer yang dingin. Alina berjalan gontai menuju kamar mandi, menatap pantulan dirinya di cermin besar yang dikelilingi lampu-lampu kristal, mencoba mencari sisa-sisa harga diri yang mungkin masih tertinggal di sana. Wajah itu masih sama cantiknya dengan 5 tahun lalu saat ia dinobatkan sebagai ratu kampus. Namun sorot matanya kini redup, mati, dan hampa seperti boneka porselen yang retak di bagian dalam. Ia mengingat bagaimana dulu Adrian, suaminya yang kini menjadi direktur utama perusahaan multinasional, berlutut memohon cintanya dengan janji-janji manis tentang kebahagiaan abadi dan perlindungan. Namun, janji itu kini terasa seperti lelucon paling kejam dalam hidupnya. Karena setiap pagi, ia tidak bangun sebagai nyonya rumah, melainkan sebagai pelayan tak bergaji yang harus memastikan kesempurnaan bagi tuannya. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, berharap rasa dingin itu bisa membekukan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya sejak semalam. Tidak ada waktu untuk menangis, batinnya mengingatkan dengan kejam, karena Adrian akan bangun tepat pukul 5 dan kopinya harus sudah tersedia dengan suhu yang presisi. Dengan langkah yang diseret, Alina menuruni tangga melingkar yang megah, melewati foto-foto pernikahan mereka yang berukuran raksasa yang tergantung di dinding. Sebuah monumen kebohongan yang dipajang untuk tamu-tamu mereka. Rumah ini begitu besar, sunyi, dan menakutkan. Seolah-olah setiap sudut ruangan menyimpan memori tentang bentakan atau kritikan pedas yang pernah dilontarkan Adrian kepadanya. Ia masuk ke dapur yang dilengkapi peralatan super canggih. Namun ia tidak diizinkan menggunakan jasa asisten rumah tangga untuk urusan pribadi Adrian. Karena suaminya itu memiliki obsesi gila tentang tangan istri, yang sebenarnya hanyalah alasan untuk mengontrolnya. Alina mulai menggiling biji kopi pilihan, suara mesin penggiling memecah kesunyian pagi yang mencekam, seirama dengan detak jantungnya yang mulai berpacu karena takut melakukan kesalahan kecil. Tangannya yang lentik dan terawat itu kini mulai kasar di beberapa bagian karena sering terkena sabun cuci dan air panas. Namun Adrian tidak pernah peduli untuk melihatnya barang sedetik pun. Aroma kopi mulai memenuhi ruangan. Namun bukannya memberikan ketenangan, aroma itu justru memicu trauma halusnya akan pagi-pagi sebelumnya, di mana cangkir kopi pernah melayang ke dinding hanya karena kurang manis. Alina menata nampan perak dengan presisi militer. Letak sendok harus 45 derajat, serbet harus dilipat menjadi bentuk angsa yang sempurna, dan pendamping roti harus dipanggang dengan tingkat kecoklatan yang spesifik. Ia melakukan semua ini dengan gerakan mekanis, seperti robot yang telah diprogram ulang untuk melupakan rasa sakit dan hanya fokus pada fungsi melayani. Di luar jendela dapur, ia melihat tukang kebun mulai bekerja, dan ada rasa iri yang mendadak menyeruak di dadanya. Tukang kebun itu setidaknya mendapatkan upah dan ucapan terima kasih, sementara ia hanya mendapatkan tatapan merendahkan. Alina menarik napas dalam-dalam, mengatur ekspresi wajahnya menjadi senyum palsu yang ia latih selama bertahun-tahun, topeng ketaatan yang paling disukai oleh Adrian. Tepat pukul 5:10, suara langkah kaki berat terdengar menuruni tangga, suara yang selalu berhasil membuat perut Alina mulas seketika karena ketegangan. Adrian muncul dengan setelan jas mahalnya yang sudah rapi, wajahnya tampan namun keras, dengan rahang yang tegas dan mata yang menatap tajam seolah sedang memindai kesalahan di sekelilingnya. Ia tidak menyapa Alina,
Baginya, keberadaan Alina di dapur sepagi itu adalah sebuah kewajaran mutlak, sama wajarnya dengan keberadaan kompor atau kulkas di ruangan itu. Adrian langsung duduk di kursi kepala meja makan, membuka tabletnya untuk mengecek saham, dan mengabaikan wanita cantik yang berdiri gemetar menunggunya mencicipi kopi buatannya. Momen hening itu adalah siksaan psikologis terberat bagi Alina. Menunggu vonis apakah pagi ini akan dimulai dengan kedamaian semu atau badai amarah yang menghancurkan harinya. Adrian menyesap kopinya perlahan. Matanya tidak lepas dari layar tablet yang menampilkan grafik saham yang naik turun, seolah grafik itu jauh lebih hidup dan menarik daripada istri cantiknya yang berdiri mematung di samping meja. Suara detak jam dinding terdengar begitu keras di telinga Alina. Setiap detiknya terasa seperti palu godam yang menghantam dadanya, menanti reaksi sekecil apapun dari bibir suaminya. Ketika Adrian meletakkan cangkir itu kembali ke tatakan dengan bunyi denting yang cukup keras, bahu Alina tersentak refleks, sebuah respons tubuh yang terbentuk dari tahun-tahun penuh intimidasi verbal. Adrian tidak langsung bicara. Ia hanya mengusap sudut bibirnya dengan serbet, lalu melirik sekilas ke arah roti panggang yang sudah disiapkan Alina dengan penuh kehati-hatian. Sedikit gosong di pinggirnya, gumam Adrian datar. Nadanya begitu dingin dan tanpa emosi, seolah ia sedang mengomentari laporan keuangan yang cacat, bukan usaha istrinya yang bangun sebelum subuh. Alina buru-buru mendekat, tangannya gemetar saat hendak mengambil piring itu untuk diganti. "Maaf mas, aku akan buatkan yang baru sekarang juga. Hanya butuh 2 menit. Namun, tangan kekar Adrian menahan pergelangan tangan Alina dengan cengkraman yang cukup kuat untuk meninggalkan bekas merah. Matanya menatap tajam langsung ke manik mata Alina yang ketakutan. "Tidak perlu," ucap Adrian dengan suara rendah yang mengintimidasi. "Waktuku terlalu berharga untuk menunggu kamu belajar becus melakukan hal sederhana seperti memanggang roti." Ia melepaskan tangan Alina dengan kasar, seolah sedang membuang sampah, lalu mendorong piring itu menjauh hingga hampir jatuh dari meja makan. Hati Alina mencelos. Rasa sakit fisik di pergelangan tangannya tidak sebanding dengan rasa perih di hatinya yang dikoyak oleh penolakan yang begitu terang-terangan dan merendahkan. Adrian kemudian berdiri, merapikan jasnya yang sebenarnya sudah sempurna, dan menatap Alina dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menilai yang membuat Alina merasa telanjang dan hina. "Lihat dirimu," kata Adrian sambil menggelengkan kepala pelan. "Kamu punya wajah cantik, Alina, tapi otakmu sepertinya tidak bisa mengikuti standar hidupku yang tinggi." Kata-kata itu diucapkan dengan nada santai, namun efeknya seperti racun yang menyebar perlahan ke seluruh aliran darah Alina, mematikan rasa percaya dirinya sedikit demi sedikit. Alina hanya bisa menunduk, menatap lantai marmer, menahan air mata agar tidak jatuh, karena ia tahu Adrian benci melihat wanita menangis. Baginya air mata adalah tanda kelemahan yang menjijikan. "Maafkan aku, Mas." Hanya itu kalimat yang mampu keluar dari bibir Alina. Sebuah mantra permohonan maaf yang sudah ia ucapkan ribuan kali untuk kesalahan yang bahkan tidak ia pahami. Tanpa memperdulikan permintaan maaf istrinya, Adrian melangkah menuju pintu depan, di mana sopir pribadinya sudah menunggu dengan mesin mobil yang menyala. Alina mengikuti di belakangnya dengan langkah kecil, membawakan tas kerja Adrian seperti seorang asisten pribadi yang patuh, berharap setidaknya ada satu kecupan di kening sebagai tanda pamit. Namun, sesampainya di pintu, Adrian langsung mengambil tasnya tanpa menoleh, sibuk memasang earpiece Bluetooth di telinganya untuk menerima panggilan telepon bisnis. Alina berdiri di ambang pintu yang megah itu. Angin pagi menerpa wajahnya yang pucat, menatap punggung suaminya yang menjauh tanpa ada kata pamit atau sekadar tolehan. Ia merasa seperti properti rumah yang ditinggalkan, benda mati yang tidak memiliki perasaan, yang hanya berguna saat dibutuhkan dan diabaikan saat fungsinya sudah selesai. Mobil mewah itu melaju keluar gerbang, meninggalkan Alina sendirian lagi di istana emas yang terasa seperti penjara isolasi. Ia menutup pintu perlahan, bersandar di daun pintu yang berat itu, dan perlahan tubuhnya melosok ke lantai. Kakinya tak lagi kuat menopang beratnya kehampaan di hatinya. Di ruang tamu yang luas dan kosong itu, isak tangis yang sedari tadi ia tahan akhirnya pecah, menggema memantul di dinding-dinding tinggi yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Ia melihat telapak tangannya yang mulai kasar, mengingat masa lalunya sebagai wanita cerdas lulusan terbaik, yang punya mimpi besar, kini berakhir hanya sebagai pemanggang roti yang gagal di mata suaminya. Ini baru awal hari, dan Alina sudah merasa jiwanya remuk redam.
Namun ia tahu, ia harus segera bangkit, karena daftar tugas dari Adrian masih panjang menanti untuk diselesaikan. Setelah tangisnya mereda, Alina berjalan menuju meja kerja Adrian di ruang tengah, tempat di mana daftar titah harian biasanya diletakkan dengan rapi di atas kertas memo berlogo perusahaan. Benar saja, secari kertas tebal dengan tulisan tangan tegak bersambung yang tegas sudah menunggunya di sana. Sebuah daftar tugas yang lebih cocok diberikan kepada kepala pelayan daripada seorang istri sah. Poin pertama di daftar itu berbunyi, pastikan setelan jas abu-abu di dry clean ulang. Aku mencium bau apa kemarin. Padahal Alina tahu, jas itu baru saja diambil dari binatu terbaik di kota 2 hari lalu. Alina membaca poin demi poin dengan dada sesak, mulai dari menyemir koleksi sepatu kulit Adrian, hingga mengelap debu di sela-sela koleksi action figure mahalnya menggunakan cotton bud. Ini bukan tentang kebersihan. Alina sadar ini adalah cara Adrian untuk memastikan Alina tidak memiliki waktu luang sedikit pun untuk berpikir tentang dirinya sendiri, atau, Tuhan melarang, memikirkan kebebasan. Alina memulai tugasnya di walk-in closet Adrian yang ukurannya lebih besar dari kamar tidur apartemen rata-rata. Deretan jas mahal dan jam tangan mewah terpajang rapi, seperti di butik eksklusif. Ia mengambil sikat sepatu khusus yang terbuat dari bulu kuda, duduk di lantai beralaskan karpet tebal, dan mulai menggosok sepatu pantofel Adrian yang sebenarnya sudah mengkilap. Gerakannya berulang dan monoton, menciptakan ritme yang membius pikirannya, membawanya kembali pada kenangan saat Adrian pertama kali membelikannya sepatu hak tinggi dan memakaikannya bak Cinderella. Ironi itu begitu menyakitkan. Tangan yang dulu memakaikan sepatu dengan lembut, kini adalah tangan yang menunjuk dan memerintahnya untuk membersihkan alas kaki yang menginjak tanah. Bau semir sepatu yang tajam menusuk hidungnya, membuatnya sedikit pusing. Namun ia tidak berani berhenti, karena Adrian memiliki mata elang yang bisa menemukan noda sekecil debu mikroskopis. Saat sedang membersihkan koleksi jam tangan, ponsel Alina bergetar di saku daster rumahan yang ia kenakan. Sebuah pesan masuk dari ibunya di kampung yang menanyakan kabar putri kesayangannya. "Nak, apa kabarmu? Ibu lihat suamimu masuk majalah bisnis lagi. Pasti kamu bangga dan bahagia ya jadi ratunya." Isi pesan itu membuat air mata Alina kembali menetes, jatuh tepat di atas kaca arloji Rolex seharga ratusan juta. Ia buru-buru mengelap air mata itu dengan panik. Takut air matanya yang hina akan merusak mesin jam mahal milik suaminya yang suci. Ia tidak sanggup membalas pesan ibunya. Tidak sanggup berbohong bahwa ia bahagia, namun juga tidak sanggup menghancurkan hati ibunya dengan kenyataan bahwa putrinya hanyalah pembantu berkedok nyonya besar. Alina meletakkan ponselnya jauh-jauh, memutus satu-satunya koneksi ke dunia luar yang masih menganggapnya manusia, dan kembali tenggelam dalam kesunyian tugas-tugas rumah tangganya. Menjelang siang, keringat mulai membasahi punggung dan dahi Alina. Rambutnya yang indah kini diikat asal-asalan agar tidak mengganggu pekerjaannya mengelap lampu gantung kristal di ruang makan. Ia harus menaiki tangga lipat yang tinggi, menyeimbangkan tubuhnya yang lelah sambil membersihkan setiap butir kristal dengan cairan khusus agar kilaunya sempurna saat Adrian pulang nanti. Kakinya gemetar karena kelelahan menahan posisi sulit di ketinggian, dan perutnya mulai perih karena ia belum sempat sarapan. Roti yang tadi ia buat sudah dibuang, dan ia tidak bernafsu makan lagi. Di bawah sana, para asisten rumah tangga yang dipekerjakan untuk mengurus taman dan area luar rumah sesekali melirik ke arah jendela, menatap nyonya mereka dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan bingung. Mereka tahu betapa anehnya situasi ini. Seorang nyonya rumah yang melakukan pekerjaan berat, sementara suaminya mampu membayar satu pasukan pembersih. Namun tak ada yang berani bersuara karena takut pada temperamen Adrian. Ketika tugas terakhir selesai, Alina turun dari tangga dengan nafas terengah-engah. Seluruh otot tubuhnya terasa menjerit minta istirahat. Namun jam dinding menunjukkan pukul 2 siang, waktu di mana ia harus mulai mempersiapkan makan malam. Adrian telah menuliskan menu spesifik, steak wagyu dengan tingkat kematangan medium rare yang presisi, dan saus mushroom buatan sendiri, bukan instan. Alina menyeret langkahnya ke dapur lagi. Kakinya terasa berat seperti ada rantai besi yang membelenggu pergelangan kakinya. Sebuah rantai tak kasat mata bernama pernikahan. Ia memandang pisau dapur yang tajam berkilau. Sejenak terlintas pikiran gelap tentang betapa mudahnya mengakhiri rasa lelah ini. Namun, bayangan wajah ibunya yang tersenyum menahannya kembali ke realitas. Ia mengambil daging mahal itu dari kulkas, benda mati yang diperlakukan lebih hormat oleh suaminya daripada dirinya sendiri, dan mulai membumbui dengan air mata yang tak kunjung kering. Sore harinya, bel pintu gerbang berbunyi,
menandakan adanya tamu yang datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, membuat jantung Alina berdegup kencang karena ia belum sempat mandi dan berganti pakaian. Ia mengintip dari monitor interkom dan melihat mobil mewah milik rekan bisnis Adrian, Pak Wiryo dan istrinya, yang sepertinya mampir untuk urusan mendadak. Panik melanda Alina. Ia masih mengenakan pakaian rumah yang lusuh terkena noda semir sepatu dan tepung, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya berminyak tanpa riasan sedikit pun. Ia berlari kecil hendak ke kamar untuk berganti pakaian, namun bel pintu utama sudah berbunyi berulang kali dengan tidak sabar, memaksanya untuk memutar balik dan membuka pintu dengan keadaan seadanya. Ketika pintu terbuka, Bu Wiryo yang tampil glamor dengan tas Hermes dan berlian yang berkilauan menatap Alina dengan pandangan bingung, lalu tersenyum ramah namun merendahkan. "Oh, selamat sore Mbak," sapa Bu Wiryo dengan nada santai, mengira Alina adalah kepala asisten rumah tangga yang baru karena penampilannya yang kacau. "Tolong panggilkan Ibu Alina ya, kami mau mampir sebentar mengantar undangan gala dinner. Tadi Pak Adrian bilang istrinya ada di rumah." Kalimat itu menghujam jantung Alina lebih tajam daripada sembilu. Ia tidak dikenali di rumahnya sendiri, dianggap sebagai pelayan oleh teman suaminya karena kondisinya yang menyedihkan. Mulut Alina terasa keluh, lidahnya kaku, ia ingin berteriak, "Saya Alina, saya istrinya!" Tapi rasa malu yang begitu besar menahan suaranya di tenggorokan. Ia melihat pantulan dirinya di kacamata hitam Bu Wiryo dan sadar betapa ia memang terlihat seperti pembantu yang kelelahan, bukan istri direktur yang elegan. Sebelum Alina sempat mengklarifikasi, mobil Adrian tiba-tiba masuk ke halaman rumah dengan kecepatan tinggi. Bannya berdecit saat mengerem di depan teras, seolah ia tahu ada bencana yang sedang terjadi. Adrian turun dari mobil dengan wajah tegang. Matanya langsung menangkap situasi memalukan di depan pintu. Istrinya yang berantakan berdiri di hadapan kolega pentingnya. Dengan langkah lebar dan cepat, Adrian menghampiri mereka. Namun bukannya membela istrinya, ia malah melakukan hal yang paling menghancurkan harga diri Alina. "Ah, Pak Wiryo, Bu Wiryo, maaf sekali," potong Adrian cepat, sambil berdiri di depan Alina, seolah menghalangi pemandangan tak sedap itu dari tamunya. "Istri saya sedang tidak enak badan, dan ada di kamar atas. Ini asisten yang sedang membantu bersih-bersih." Dunia Alina runtuh seketika saat mendengar kalimat itu keluar dari mulut suaminya sendiri. Adrian baru saja menyangkal keberadaannya, mengubah statusnya dari istri menjadi pembantu di hadapan orang lain, demi menjaga citra sempurnanya. Alina ternganga, matanya membelalak menatap punggung Adrian yang lebar. Ingin memprotes, tapi tatapan tajam sekilas yang dilemparkan Adrian ke arahnya adalah ancaman mematikan yang menyuruhnya untuk diam dan pergi. Dengan tangan gemetar hebat dan air mata yang sudah banjir di pipi, Alina mundur perlahan, masuk kembali ke dalam kegelapan rumah, membiarkan suaminya tertawa renyah bersama tamunya di teras yang terang benderang. Ia berlari ke dapur, membekap mulutnya sendiri, agar suara tangisnya yang meraung tidak terdengar sampai ke depan. Tubuhnya merosot di lantai dapur yang dingin. Rasa sakit kali ini berbeda. Bukan lagi soal lelah fisik atau bentakan, tapi penghinaan terhadap eksistensinya sebagai manusia dan pasangan hidup. Adrian lebih memilih berbohong dan menganggapnya pembantu daripada mengakui bahwa wanita berantakan itu adalah istrinya. Karena bagi Adrian, Alina hanyalah aksesoris yang harus selalu tampil sempurna. Jika tidak sempurna, maka ia tidak layak diakui. Dari balik pintu dapur, Alina masih bisa mendengar suara tawa Bu Wiryo yang memuji betapa rajinnya asisten tadi, dan suara Adrian yang mengiyakan dengan nada bangga yang palsu. Alina meremas dadanya yang terasa sesak, rasa bencinya mulai tumbuh. Benih kecil dari pemberontakan yang selama ini terkubur oleh rasa takut, kini mulai mendapatkan air dari air matanya sendiri. Ia bersumpah dalam hati, sambil memeluk lututnya di pojok dapur, bahwa suatu hari nanti Adrian akan menyesali kalimat yang baru saja ia ucapkan. Malam telah turun, membungkus rumah mewah itu dalam kegelapan yang hanya dipecahkan oleh lampu-lampu taman yang temaram dan lampu ruang makan yang menyala terang benderang. Tamu-tamu sudah pulang, dan kini saatnya ritual makan malam. Momen yang seharusnya hangat, namun di rumah ini terasa seperti sidang pengadilan militer. Alina sudah mandi, mengenakan gaun sutra yang diminta Adrian. Wajahnya sudah dipoles makeup tebal untuk menutupi mata sembabnya, berusaha kembali menjadi boneka cantik yang diinginkan suaminya. Ia menyajikan stik wagyu yang sudah ia masak dengan penuh perjuangan, meletakkannya perlahan di depan Adrian yang sudah duduk dengan wajah masam.
Sisa ketegangan dari insiden sore tadi masih terasa kental di udara. Tidak ada ucapan terima kasih. Adrian langsung memotong daging itu, memeriksa bagian dalamnya dengan teliti seolah mencari kesalahan sebelum memasukkannya ke mulut. Alina duduk di seberangnya, piringnya sendiri kosong karena ia biasanya tidak diizinkan makan sebelum Adrian selesai dan memberikan penilaian, atau seringkali ia hanya makan sisa di dapur nanti. Ia memandang suaminya mengunyah dengan lambat. Setiap gerakan rahang Adrian diamati Alina dengan was-was, menunggu vonis atas masakannya. Teksturnya agak alot, komentar Adrian tiba-tiba. Memecah keheningan dengan kritik yang tajam, meletakkan pisau dan garpunya dengan kasar. Kamu seharian di rumah, tidak ada kerjaan lain selain memasak, tapi kenapa hasilnya seperti daging karet murahan begini? Hinaan itu tidak masuk akal. Daging itu adalah kualitas terbaik dan dimasak dengan sempurna. Tapi Alina tahu, ini bukan soal daging. Ini adalah hukuman atas kejadian sore tadi. Maaf mas, cicit Alina pelan. Kepalanya tertunduk, tangannya meremas terbet di pangkuannya, hingga buku-buku jarinya memutih. Tadi aku... Belum sempat ia menyelesaikan kalimat pembelaannya, Adrian menggebrak meja dengan keras, membuat gelas kristal bergetar, dan Alina tersentak kaget, hampir melompat dari kursinya. Jangan cari alasan, bentak Adrian. Suaranya menggelegar memenuhi ruang makan yang luas. Matanya menyala dengan kemarahan yang tidak proporsional. Kamu tadi mempermalukan aku di depan Pak Wiryo. Tampil gembel seperti pengemis di rumahku sendiri. Apa susahnya menjaga penampilan? Apa gunanya semua uang yang kuhabiskan untukmu kalau kamu tidak bisa tampil layak? Alina memberanikan diri mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan mata basah. Aku sedang membersihkan sepatumu, Mas. Aku sedang mengerjakan semua perintahmu dari pagi sampai sore tanpa henti. Kapan aku punya waktu untuk dandan? Suaranya bergetar namun ada nada protes di sana. Sebuah keberanian langka yang muncul dari rasa sakit hati yang mendalam. Adrian terdiam sejenak. Terkejut istrinya berani menjawab. Namun kemudian ia tertawa sinis. Tawa yang merendahkan dan menusuk tulang. Oh, jadi sekarang kamu merasa berjasa. Itu tugasmu, Alina. Kamu istri, kamu melayani. Kalau kamu tidak becus melakukan itu, lalu apa fungsimu di sini? Pajangan? Pajangan pun harus bersih dan cantik. Adrian berdiri, mengambil piring berisi stik mahal itu, dan dengan tenang berjalan menuju tempat sampah injak di sudut ruangan, lalu membuang seluruh isinya ke sana di depan mata Alina. Aku tidak mau makan sampah, ucapnya dingin sambil kembali menatap Alina yang kini air matanya sudah tumpah ruah. Malam ini kamu tidur di kamar tamu. Aku muak melihat wajahmu yang selalu memasang tampang menderita itu. Kamu pikir kamu korban. Kamu itu beban. Adrian meninggalkan ruang makan, meninggalkan Alina sendirian dengan meja makan yang berantakan dan hati yang hancur berkeping-keping. Alina menatap piring kosong di depannya. Rasa lapar di perutnya hilang berganti dengan rasa mual yang hebat. Ia menyadari bahwa di rumah ini, ia bahkan lebih rendah nilainya daripada sepotong daging yang baru saja dibuang ke tempat sampah. Pagi berikutnya dimulai dengan atmosfer yang lebih beku dari biasanya. Adrian berangkat tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Alina dalam keheningan yang menyesakkan dada. Setelah memastikan mobil suaminya benar-benar hilang dari pandangan, Alina bergegas melakukan tugas rutinnya. Kali ini ia harus mempersiapkan jas abu-abu yang kemarin diminta Adrian untuk di dry clean ulang. Saat ia merogoh saku bagian dalam jas tersebut untuk memastikan tidak ada barang berharga yang tertinggal sebelum dikirim ke Binatu, jari-jarinya menyentuh sebuah kertas kecil yang terlipat rapi dan struk belanja. Jantungnya berdegup aneh, sebuah intuisi wanita yang tajam mengirimkan sinyal bahaya ke otaknya, memaksanya untuk menarik benda itu keluar dengan tangan gemetar. Itu adalah struk pembelian dari sebuah butik perhiasan ternama di pusat kota, tertanggal 2 hari yang lalu, dengan nominal yang fantastis untuk sebuah kalung berlian edisi terbatas. Alina terdiam, napasnya tertahan. Ia tidak pernah menerima kalung itu. Ulang tahunnya sudah lewat bulan lalu, tanpa hadiah apapun selain kritikan tentang berat badannya yang naik 1 kilogram. Di balik struk itu, terselip sebuah kartu ucapan kecil berwarna merah muda dengan tulisan tangan Adrian yang sangat ia kenali. Tulisan yang dulu pernah menuliskan puisi cinta untuknya, namun kini hanya menuliskan daftar perintah. Untuk Siska, wanitaku yang paling mengerti aku. Terima kasih sudah menjadi tempat istirahatku yang sempurna. Love, A. Dunia Alina serasa berpupa. Lantai tempat ia berpijak seolah runtuh.
menelannya ke dalam jurang keputusasaan yang gelap gulita. Siska, nama sekretaris pribadi Adrian yang sering ia dengar. Wanita muda yang selalu tampil modis dan tersenyum manis saat Alina berkunjung ke kantor. Kunjungan yang jarang dan selalu dibatasi. Air mata Alina menetes, membasahi kertas truk itu, melunturkan tinta hitam di atasnya. Namun tidak bisa melunturkan kenyataan pahit yang kini terpampang jelas di depan matanya. Selama ini, ia diperlakukan seperti pembantu, diperas tenaganya, dihina fisiknya. Sementara di luar sana, Adrian memperlakukan wanita lain seperti ratu, memberikan hadiah yang harganya setara dengan harga diri Alina yang telah diinjak-injak. Bayangan Adrian yang membuang stek buatannya semalam berkelebat di benaknya. Kontras dengan bayangan Adrian yang mungkin sedang memasangkan kalung berlian itu ke leher jenjang Siska dengan penuh kelembutan. Rasa sakit itu bukan lagi berupa sedih, melainkan rasa dikhianati yang membakar dada. Sebuah api kemarahan yang mulai menyala di antara puing-puing hatinya yang remuk. Ia meremas kartu ucapan itu hingga lumat, ingin rasanya berteriak, melempar vas bunga, atau membakar jas terkutuk itu. Namun kebiasaan patuh yang tertanam bertahun-tahun menahannya untuk tidak melakukan tindakan destruktif. Sebagai gantinya, ia jatuh terduduk di lantai walk-in closet, dikelilingi oleh kemewahan pakaian suaminya yang semuanya dibeli dengan uang yang juga digunakan untuk mengkhianatinya. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya istri yang tak dianggap, tapi ia adalah istri yang digantikan. Posisinya di hati Adrian sudah lama kosong, diisi oleh orang lain, dan ia dipertahankan di rumah ini hanya untuk menjaga fasad kehidupan rumah tangga yang sempurna dan melayani kebutuhan domestik Adrian secara gratis. Pemikiran ini membuatnya merasa sangat jijik. Jijik pada Adrian, dan terlebih lagi jijik pada dirinya sendiri yang selama ini begitu bodoh dan buta. Alina perlahan bangkit, menatap wajahnya di cermin besar di ruangan itu, melihat wanita lemah yang matanya bengkak dan wajahnya pucat pasi. Namun di kedalaman matanya yang merah itu, ada kilatan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah kilatan tekad yang lahir dari rasa sakit yang sudah melampaui batas toleransi. Ia tidak membuang strok dan kartu itu. Sebaliknya, ia merapikannya kembali, memotretnya dengan ponselnya sebagai bukti, dan menyimpannya di tempat paling tersembunyi di kotak perhiasannya yang jarang disentuh. Hari ini, untuk pertama kalinya, Alina tidak langsung mengerjakan tugas rumah tangganya. Ia duduk diam di tepi ranjang, menyusun rencana dalam diam, menyadari bahwa menjadi pembantu yang patuh tidak akan pernah membuatnya dicintai, dan mungkin sudah saatnya sang pembantu merencanakan kudeta terhadap rajanya. Sejak penemuan bukti perselingkuhan itu, ada sesuatu yang bergeser secara fundamental di dalam jiwa Alina. Sebuah transformasi senyap yang tidak disadari oleh siapapun, terutama Adrian. Alina tetap menjalankan perannya sebagai istri yang patuh. Ia tetap bangun pukul 4.30, tetap menyiapkan kopi dengan suhu presisi, dan tetap menunduk saat dibentak. Namun, kepatuhan itu kini hanyalah sebuah akting. Sebuah peran sandiwara yang ia mainkan dengan sangat rapi demi mengulur waktu dan mengumpulkan kekuatan. Di balik tatapan matanya yang tampak kosong saat mendengarkan ocehan Adrian, otaknya kini bekerja keras, berputar cepat memikirkan strategi untuk keluar dari neraka emas ini tanpa hancur lebur. Ia mulai mencuri waktu. Saat Adrian pergi ke kantor, ia tidak lagi menghabiskan seluruh waktunya untuk menggosok lantai yang sudah bersih, melainkan mulai membuka laptop tua miliknya yang sudah lama tersimpan di gudang. Alina mulai meriset, mencari tahu tentang hak-hak istri dalam perceraian, tentang aset bersama, dan yang paling penting, mencari cara untuk mandiri secara finansial tanpa sepengetahuan suaminya. Ia sadar ia tidak punya tabungan, karena Adrian mengontrol setiap sen pengeluaran rumah tangga dengan ketat. Memberikannya uang tunai hanya pas-pasan untuk belanja sayur di pasar tradisional agar lebih hemat. Maka, Alina mulai melakukan korupsi kecil-kecilan. Ia menawar harga sayur di pasar dengan gigih, namun melaporkan harga standar kepada Adrian, menyisihkan kembalian Rp5.000, Rp10.000 yang ia kumpulkan di dalam kaleng bekas biskuit yang disembunyikan di balik ubin longgar di ruang cuci. Uang receh itu mungkin terlihat tidak berarti bagi Adrian yang biasa menandatangani cek miliaran. Tapi bagi Alina, setiap keping logam itu adalah simbol harapan dan langkah kecil menuju kebebasan. Selain menabung diam-diam, Alina juga mulai merawat dirinya sendiri. Bukan untuk Adrian, tapi untuk mengembalikan rasa percaya dirinya yang telah hilang dicuri. Ia meminum sisa-sisa jus buah yang biasanya ia buang jika Adrian tidak habis. Ia mulai melakukan senam ringan di kamar saat rumah sepi, mengencangkan kembali otot-ototnya yang lemah.
Perubahan fisik ini sangat halus, namun memberikan dampak psikologis yang besar. Postur tubuhnya menjadi sedikit lebih tegak. Langkah kakinya tidak lagi seseret dulu, dan ada cahaya redup yang mulai kembali bersinar di matanya. Ia belajar menyembunyikan kekuatan baru ini saat Adrian pulang. Ia akan kembali membungkuk, membuat dirinya terlihat kecil dan menyedihkan, karena ia tahu predator seperti Adrian akan menjadi waspada jika melihat mangsanya mulai tumbuh taring. Suatu sore, saat sedang membersihkan ruang kerja Adrian, Alina memberanikan diri menyalin beberapa dokumen keuangan yang tergeletak di meja ke dalam flash disk kecil yang ia temukan. Ia tidak tahu pasti apa isinya, tapi instingnya mengatakan bahwa informasi tentang kekayaan Adrian akan berguna kelak saat ia mengajukan gugatan. Tangannya gemetar hebat saat melakukan aksi spionase domestik ini. Telinganya dipasang tajam mendengarkan suara mobil Adrian, jantungnya berpacu seperti drum perang. Ketika proses penyalinan selesai dan ia berhasil mengembalikan posisi kertas persis seperti semula, ada rasa kemenangan yang memabukkan. Sebuah adrenalin yang membuatnya merasa hidup kembali setelah bertahun-tahun mati suri dalam ketaatan. Perubahan kecil ini, meskipun tak kasat mata, mengubah aura di rumah itu. Alina tidak lagi merasa sebagai korban tak berdaya, melainkan sebagai pemain catur yang sedang menunggu giliran untuk melakukan skakmat. Ia mulai memandang Adrian bukan lagi sebagai raksasa yang menakutkan, melainkan sebagai musuh yang lengah karena terlalu sombong. Setiap bentakan Adrian kini tidak lagi membuatnya menangis, melainkan ia catat dalam memori sebagai bahan bakar untuk mempercepat rencananya. Di malam hari, saat Adrian tidur memunggunginya, Alina menatap punggung itu dengan tatapan dingin, membayangkan hari di mana ia akan melangkah keluar dari pintu depan dengan kepala tegak, meninggalkan pria yang tidak pernah tahu bahwa ia baru saja melatih istri yang ia anggap bodoh menjadi lawan terberatnya. Siang itu, Adrian menelpon dengan nada memerintah, menyuruh Alina mengantarkan dokumen penting yang tertinggal di rumah ke kantor pusatnya yang terletak di gedung pencakar langit. Alina, yang biasanya dilarang menginjakkan kaki di kantor demi menjaga profesionalitas, merasa ini adalah kesempatan langka untuk melihat dunia luar sekaligus memata-matai lingkungan suaminya. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, sebuah dress sopan berwarna pastel yang sudah agak lama namun masih layak, dan memoles wajahnya sedikit lebih tebal untuk menutupi jejak kelelahan. Sesampainya di lobi kantor yang megah dengan lantai marmer mengkilap dan resepsionis yang cantik, Alina merasa kecil dan terintimidasi, seolah ia adalah alien yang tersasar di planet asing. Resepsionis menatapnya dengan pandangan menilai dari ujung rambut sampai kaki, sebelum akhirnya mengizinkannya naik ke lantai direksi. Tatapan yang membuat Alina sadar betapa ia tidak terlihat seperti istri seorang pemilik perusahaan, melainkan lebih mirip kurir rendahan. Lift berdenting di lantai teratas. Pintu terbuka menampilkan koridor mewah berkarpet tebal yang meredam suara langkah kaki, menciptakan suasana hening yang eksklusif namun mencekam. Alina berjalan perlahan menuju ruangan Adrian. Tangannya memeluk dokumen itu erat-erat di dada sebagai tameng pelindung. Jantungnya berdegup kencang bukan karena rindu, tapi karena takut salah tingkah. Saat ia mendekati meja sekretaris, ia melihat wanita itu, Siska. Siska jauh lebih muda, lebih segar, dan memancarkan aura percaya diri yang menyilaukan dengan balutan kemeja sutra ketat dan rok pensil yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Yang membuat napas Alina tercekat adalah benda berkilauan yang melingkar indah di leher jenjang Siska, kalung berlian edisi terbatas yang struknya ia temukan di saku jas Adrian. Siska mendongak, tatapan matanya bertemu dengan Alina, dan dalam sepersekian detik ada kilatan pengakuan yang mengejek di mata sekretaris muda itu. Siska tersenyum manis, senyum yang tidak mencapai mata, lalu berdiri dengan anggun untuk menyapa. "Selamat siang, Bu Alina. Pak Adrian sudah menunggu di dalam." Tidak ada rasa bersalah, tidak ada kegugupan. Siska memamerkan kalung itu dengan gerakan tangan yang disengaja saat merapikan kerahnya, seolah menantang Alina untuk berkomentar. Alina merasa darahnya mendidih. Ingin rasanya ia menjambak kalung itu hingga putus. Namun ia ingat posisinya yang lemah dan rencananya yang belum matang. Ia hanya mengangguk kaku, menelan rasa pahit yang membakar tenggorokannya, dan memaksakan senyum paling palsu yang pernah ia buat. "Terima kasih, Mbak Siska. Kalungnya bagus sekali." Kalimat itu membuat Siska sedikit terkejut. Namun kemudian wanita itu tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti lonceng kemenangan di telinga Alina. "Oh, terima kasih, Bu. Ini hadiah dari seseorang yang sangat spesial."
Jawab Siska dengan penekanan pada kata spesial. Matanya melirik nakal ke arah pintu ruangan Adrian. Alina merasa kakinya lemas. Lututnya goyah. Namun ia memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak. Tidak ingin memberikan kepuasan pada pelakor itu melihatnya hancur. Ia berjalan melewati Siska. Aroma parfum mahal yang dipakai wanita itu menusuk hidungnya. Parfum yang sama yang sering tercium samar di kemeja Adrian saat pulang larut malam. Teka-teki itu kini tersusun sempurna. Menyakitkan, namun membebaskan Alina dari keraguan. Suaminya bukan hanya penguasa tirani, tapi juga pengkhianat ulung yang membiayai perselingkuhannya dengan uang yang seharusnya menjadi hak istri. Alina mengetuk pintu ruangan Adrian dan masuk, menemukan suaminya sedang duduk santai di kursi kulit besarnya sambil memandang jendela kota. Adrian menoleh sekilas, tanpa senyum, tanpa sapaan hangat, hanya mengulurkan tangan meminta dokumen itu. "Kamu lama sekali, sopir ngebut sedikit kan bisa?" Keluhnya datar saat Alina menyerahkan map tersebut. Alina memandang suaminya, lalu memandang pintu tempat Siska berada di luar, merasakan ironi yang begitu kental di ruangan ber-AC dingin ini. Ia ingin berteriak, "Aku melihat kalung itu." Namun ia memilih diam, menyimpan amarahnya sebagai bahan bakar nuklir yang akan ia ledakan pada waktunya. "Maaf mas, macet," jawab Alina singkat, lalu berbalik pergi tanpa menunggu usiran. Meninggalkan ruangan itu dengan tekad yang semakin membaja untuk menghancurkan kebahagiaan semu mereka. Siksaan hari itu ternyata belum berakhir. Tepat saat Alina hendak melangkah menuju lift untuk pulang, pintu ruangan Adrian terbuka kembali dan suaminya memanggil. "Tunggu Alina," suara bariton Adrian menghentikan langkahnya. "Karena kamu sudah di sini, ikut kami makan siang sekalian. Ada hal soal operasional rumah yang mau saya bahas dan Siska perlu mencatatnya." Undangan itu terdengar seperti perintah kerja paksa, bukan ajakan romantis, dan fakta bahwa Siska diikut sertakan membuat perut Alina mulas seketika. Mereka bertiga turun menuju restoran mewah di gedung sebelah. Adrian berjalan cepat di depan, sementara Alina dan Siska berjalan beriringan di belakangnya dalam keheningan yang canggung dan penuh ketegangan listrik statis. Siska berjalan dengan dagu terangkat, sesekali melirik Alina dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat, seolah berkata, "Lihatlah, aku yang memegang kendali sekarang." Di restoran itu, Adrian memilih meja di sudut yang privat, lalu memesan makanan tanpa bertanya apa yang diinginkan Alina, seolah selera istrinya tidak relevan. Sepanjang makan siang, Adrian dan Siska sibuk berdiskusi tentang jadwal perjalanan dinas ke luar negeri. Tertawa-tawa kecil membahas inside jokes kantor yang tidak dimengerti Alina. Alina duduk di sana seperti patung lilin, mengaduk-aduk saladnya yang hambar, merasa seperti penonton bayaran di film romansa suaminya sendiri. Sesekali Adrian menoleh padanya, tapi hanya untuk memberi instruksi. "Alina, lusa saya ke Singapura sama Siska untuk meeting regional. Kamu siapkan koper saya, pastikan obat-obatan lengkap, dan jangan lupa charger cadangan." Ia berbicara pada istrinya tentang persiapan perjalanan zinahnya dengan wanita yang duduk tepat di sebelahnya. Sebuah tingkat kekejaman mental yang membuat Alina ingin muntah. Siska menimpali dengan nada manja yang menjijikan. "Iya Bu Alina, tolong pastikan jas bapak yang biru navy dibawa ya, itu favorit saya. Maksudnya bagus buat presentasi." Wanita itu keceplosan dengan sengaja, matanya berkilat licik menatap Alina, menikmati permainan kucing-kucingan ini. Alina mencengkram garpu di tangannya begitu keras hingga jari-jarinya memutih, membayangkan menancapkan benda itu ke tangan mulus Siska yang sedang memegang gelas wine. Namun, lagi-lagi, topeng ketaatan Alina menyelamatkannya. Ia menarik napas dalam, menatap Siska tepat di mata, dengan sorot dingin yang sesaat membuat Siska terdiam. "Tentu Mbak Siska, saya tahu persis apa yang suami saya butuhkan, dan apa yang hanya sekedar hiasan." Jawab Alina tenang namun tajam, sebuah serangan balik halus yang membuat senyum Siska memudar sedikit. Adrian, yang tidak peka terhadap perang dingin para wanita, hanya mengangguk puas, mengira Alina patuh seperti biasa. "Bagus. Oh ya, Siska nanti butuh beberapa data pribadi saya untuk urus visa. Kamu kirimkan foto paspor saya ke dia nanti malam." Perintah Adrian lagi, menambah beban penghinaan dengan menyuruh istrinya melayani kebutuhan administratif selingkuhannya. Alina mengangguk pelan. "Baik mas." Di bawah meja, kakinya gemetar menahan emosi yang meluap-luap. Rasa bencinya pada Adrian kini sudah mencapai titik didih di mana tidak ada lagi jalan kembali. Ia melihat Adrian tertawa renyah menanggapi lelucon Siska. Wajah yang dulu ia cintai, kini terlihat seperti wajah monster yang memakai topeng manusia. Makan siang itu terasa berlangsung selamanya. Setiap denting sendok dan garpu terdengar memekakkan telinga.
Setiap tawa mereka adalah sayatan baru di hati Alina. Saat akhirnya selesai, Adrian menyuruh Alina pulang naik taksi karena ia dan Siska masih ada meeting lanjutan. Alina berdiri di pinggir jalan, memandang mobil mewah suaminya melaju membawa dua pengkhianat itu. Debu jalanan menerpa wajahnya. Ia tidak menangis kali ini. Air matanya sudah kering, digantikan oleh rencana balas dendam yang semakin terstruktur. Ia menyadari bahwa makan siang ini adalah kesalahan terbesar Adrian dan Siska. Mereka terlalu meremehkannya, terlalu yakin bahwa Alina adalah wanita bodoh yang penurut. Dan kesombongan itu akan menjadi senjata makan tuan bagi mereka. Keesokan harinya, Adrian berangkat subuh-subuh untuk main golf dengan klien, meninggalkan ponsel kerjanya yang tertinggal di nakas karena terburu-buru. Ini adalah keajaiban, atau mungkin takdir yang sedang berpihak pada Alina. Ponsel itu adalah kotak Pandora yang selama ini dijaga ketat oleh Adrian dengan password dan pengawasan 24 jam. Tangan Alina gemetar hebat saat meraih benda pipi hitam itu. Layarnya masih terkunci. Namun Alina ingat Adrian pernah mengganti pinnya di depan matanya dengan tanggal lahir ibunya yang sudah meninggal. Dengan napas tertahan, Alina mengetikkan 6 angka itu. 1, 2, 0, 5, 5, 8. Klik. Layar terbuka. Alina hampir menjerit saking kaget dan leganya. Ia merasa seperti pencuri yang baru saja membobol brankas bank sentral. Adrenalin membanjiri seluruh sistem sarafnya. Waktunya tidak banyak. Adrian mungkin akan sadar dalam 15 menit dan kembali, atau menyuruh supir mengambilnya. Alina segera membuka aplikasi pesan instan. Dan benar saja, nama Siska kantor berada di urutan teratas dengan chat yang baru masuk 5 menit lalu. Good morning sayang, have a good game, see you tonight. Alina menahan rasa mual membaca pesan-pesan menjijikan yang berisi panggilan sayang, rencana pertemuan di hotel, hingga foto-foto tidak senonoh yang dikirimkan Siska. Lebih parah lagi, ia menemukan percakapan Adrian dengan pengacaranya tentang rencana memindahkan aset-aset berharga ke nama perusahaan cangkang di luar negeri agar aman jika harus membuang beban di rumah. Yang dimaksud tentu saja adalah Alina. Rencana Adrian ternyata lebih jahat dari dugaan. Ia berniat menceraikan Alina tanpa sepeser pun harta gonogini setelah asetnya diamankan. Dengan tangan yang gemetar dan keringat dingin bercucuran, Alina memotret semua percakapan itu menggunakan ponsel pribadinya. Ia membuka galeri foto, menemukan folder tersembunyi berisi foto-foto liburan Adrian dan Siska di Bali bulan lalu, saat Adrian bilang ia sedang seminar bisnis di Surabaya. Setiap geseran layar adalah bukti baru, paku baru di peti mati pernikahan mereka. Alina juga membuka aplikasi M-Banking, mengambil tangkapan layar mutasi rekening yang menunjukkan transfer bulanan rutin ke rekening atas nama Siska, dengan nominal yang bisa membiayai hidup satu keluarga selama setahun. Ia bekerja secepat kilat. Jari-jarinya menari di atas layar dengan presisi yang lahir dari kepanikan, menyalin semua bukti digital yang bisa ia dapatkan ke cloud storage pribadinya yang baru ia buat kemarin. Tiba-tiba, telepon rumah berdering nyaring, memecah kesunyian dan membuat Alina hampir melempar ponsel itu saking kagetnya. Itu pasti Adrian. Alina membiarkan dering itu berbunyi 3 kali, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suaranya, lalu mengangkat gagang telepon. Halo? Suaranya terdengar sedikit serak tapi terkendali. Alina, ponselku tertinggal di kamar. Suara Adrian terdengar panik dan marah di ujung sana. Sopir akan putar balik sekarang. Jangan sentuh apa-apa, taruh di meja depan. Perintahnya dengan nada membentak. Baik mas, aku lihat ada di meja nakas. Aku tidak menyentuhnya kok, aku sedang di dapur. Bohong Alina dengan lancar. Sebuah kemampuan baru yang ia kuasai dalam mode bertahan hidup. Alina segera meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula dengan presisi militer, memastikan tidak ada sidik jari, minyak, atau pergeseran letak sekecil milimeter pun. Ia menghapus aplikasi yang berjalan di latar belakang, recent apps, agar terlihat seolah ponsel itu tidak pernah digunakan. Jantungnya berdegup begitu kencang, hingga terasa sakit di rongga dadanya. Ia mundur perlahan dari kamar itu, kembali ke dapur dan pura-pura sibuk memotong sayuran. 5 menit kemudian, sopir datang tergopoh-gopoh mengambil ponsel itu. Alina menyerahkannya dengan wajah polos tanpa dosa. Saat mobil itu pergi lagi, Alina jatuh terduduk di kursi dapur, tertawa histeris sambil menangis. Ia memegang bom atom di tangannya sekarang.
bukti perselingkuhan dan penyelewengan aset yang cukup untuk menghancurkan reputasi dan keuangan Adrian dalam sekejap. Berbekal bukti-bukti yang sudah ia kumpulkan, Alina memutuskan untuk mengambil langkah paling beresiko, menemui pengacara perceraian. Ia mencari informasi di internet menggunakan browser samaran di warnet yang jauh dari rumahnya. Takut jejak digitalnya terlacak di wifi rumah. Ia menemukan nama Bu Ratna, seorang pengacara senior yang terkenal garang membela hak-hak perempuan dalam kasus KDRT dan perselingkuhan elit. Alina membuat janji temu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota yang sepi, tempat yang tidak mungkin dikunjungi oleh lingkaran sosial Adrian. Ia harus menyelinap keluar saat jam belanja pasar, mengenakan pakaian sederhana, kacamata hitam besar, dan masker, merasa seperti buronan yang sedang dalam pelarian. Pertemuan itu berlangsung menegangkan. Bu Ratna, wanita paruh baya dengan tatapan tajam namun keibuan, mendengarkan cerita Alina dengan seksama. Saat Alina menunjukkan foto-foto bukti perselingkuhan dan dokumen keuangan yang ia curi, mata Bu Ratna membelalak. "Ini bukan sekedar perselingkuhan, Bu Alina," kata pengacara itu dengan nada serius. "Ini adalah kekerasan finansial dan psikologis yang terencana." Suami ibu sedang berusaha memiskinkan ibu sebelum dia menendang ibu keluar. Penjelasan itu membuat Alina merinding. Dugaannya benar. Namun mendengarnya dari seorang ahli hukum membuat kenyataan itu terasa jauh lebih mengerikan dan nyata. Bu Ratna menjelaskan strategi hukum yang harus mereka tempuh. Alina tidak boleh gegabah. Ia harus bertahan sedikit lagi untuk mengumpulkan bukti aset fisik agar tidak bisa disembunyikan. Ibu harus kuat. Bu Ratna menggenggam tangan Alina yang dingin di atas meja. "Bermainlah cantik. Jadilah istri yang paling sempurna, paling bodoh, dan paling tidak berbahaya di matanya. Biarkan dia lengah. Saat dia merasa paling aman, saat itulah kita serang." Nasihat itu meresap ke dalam jiwa Alina, mengubah rasa takutnya menjadi strategi perang. Bu Ratna setuju untuk menangani kasusnya dengan bayaran yang dibayarkan nanti setelah Alina memenangkan harta Gonogini, sebuah pertaruhan besar yang menunjukkan betapa kuatnya kasus Alina. Mereka menyusun rencana detail. Alina harus mencatat semua aset di rumah, memotret sertifikat tanah jika menemukannya, dan merekam suara Adrian saat dia melakukan kekerasan verbal. Dalam perjalanan pulang, Alina merasa beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Ia tidak lagi sendirian melawan raksasa. Ia punya sekutu, ia punya pedang, dan ia punya perisai hukum. Namun, ketakutan tetap mengintai. Jika Adrian tahu ia bertemu pengacara, tamatlah riwayatnya. Adrian punya koneksi luas, bisa saja ia melakukan hal nekat. Alina terus menoleh ke belakang. Paranoid merasa diikuti. Setiap mobil hitam yang lewat membuatnya was-was. Sesampainya di rumah, ia segera membakar struk kopi dari kafe tempat ia bertemu Bu Ratna dan mandi air dingin untuk membilas keringat dingin ketakutan. Malam itu, saat Adrian pulang dan kembali membentaknya karena masalah sepele, posisi remote TV yang bergeser, Alina tidak merasa sakit hati. Ia justru menatap suaminya dengan rasa kasihan tersembunyi. Di dalam kepalanya, ia memutar ulang kata-kata Bu Ratna. Ia mengaktifkan fitur perekam suara di ponsel yang ia sembunyikan di balik vas bunga. "Maafkan aku, Mas. Aku memang ceroboh," ucap Alina dengan nada memelas yang sempurna. Adrian terus memaki, tidak sadar bahwa setiap kata caci makinya sedang direkam untuk menjadi bukti yang akan mencekikinya di pengadilan nanti. Alina tersenyum dalam hati. Sang pembantu kini telah menjadi sutradara yang mengarahkan kejatuhan tuannya. Strategi perang gerilya Alina dimulai. Ia memutuskan untuk memberikan teror psikologis halus kepada Adrian dan Siska, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan tapi cukup untuk membuat mereka gelisah. Hari itu, Adrian meminta disiapkan kemeja putih terbaiknya untuk pertemuan penting dengan investor asing. Alina menyiapkannya dengan sangat rapi, menyetrikannya hingga licin sempurna. Namun, sebelum memasukkannya ke dalam garment bag, Alina mengambil parfum perempuan murah dengan aroma bunga melati yang sangat menyengat, sangat berbeda dengan parfum elegan Siska atau parfum Adrian. Ia menyemprotkan sedikit di bagian kerah dalam dan punggung kemeja itu, cukup samar untuk tidak tercium langsung, tapi akan menguar saat terkena panas tubuh. Alina juga menyelipkan sehelai rambut panjang berwarna pirang yang ia ambil dari wig bekas pesta kostum di bahu jas Adrian. Ia tahu Siska berambut hitam legam, sama seperti dirinya. Rambut pirang itu adalah anomali yang akan memicu pertanyaan. Saat Adrian memakai jas itu dan berangkat, Alina mengantar sampai pintu dengan senyum manis misterius. "Semoga sukses meetingnya, Mas. Kamu harum sekali hari ini," ucapnya dengan nada ambigu.
Adrian mengerutkan kening, merasa ada yang aneh dengan sikap istrinya. Tapi ia terlalu sombong untuk memperdulikannya dan langsung masuk mobil. Siang harinya, kekacauan kecil yang diharapkan Alina terjadi. Berdasarkan laporan pandangan mata yang ia bayangkan, saat Adrian berkeringat karena meeting yang intens, aroma melati murahan itu mulai menguar dari kerahnya. Siska, yang duduk di sebelahnya, pasti mencium bau asing itu, bau parfum perempuan lain yang bukan miliknya. Alina bisa membayangkan wajah Siska yang berubah masam, cemburu dan curiga. Siapa wanita lain ini? Apakah Adrian punya selingkuhan selain aku? Pertanyaan itu pasti menghantui Siska. Di sisi lain, rambut pirang di jas Adrian akan membuat Siska semakin paranoid. Ini adalah taktik gaslighting terbalik. Memecah belah persatuan para pengkhianat dengan menanamkan benih ketidakpercayaan di antara mereka. Benar saja, sore harinya Adrian pulang dengan wajah kusut dan suasana hati yang buruk. Bukan marah pada Alina, tapi terlihat frustrasi. Ponselnya berdering terus-menerus dan ia mengabaikannya. Pasti Siska yang sedang menuntut penjelasan. Alina menyambutnya dengan wajah polos. "Mas, kok mukanya ditekuk?" Meetingnya lancar. Adrian mendengus kesal, melepaskan jasnya dan melemparnya ke sofa. "Diam kamu, buatkan aku RS," bentaknya. Alina bergegas ke dapur dengan hati bersorak. Rencananya berhasil. Ketegangan di antara Adrian dan Siska akan membuat mereka tidak fokus, membuat mereka lengah dan lebih mudah melakukan kesalahan. Malam itu, Alina mendengar Adrian bertengkar hebat di telepon di ruang kerjanya. Suaranya tertahan, tapi nada marahnya jelas terdengar. "Demi Tuhan Siska, tidak ada wanita lain. Itu mungkin bau laundry atau apalah. Kamu jangan gila." Alina tersenyum tipis di balik pintu kamarnya sambil melipat pakaian. Perpecahan internal musuh adalah keuntungan terbesar baginya. Ia merasa seperti jenderal perang yang sedang memandangi medan tempur yang terbakar dari kejauhan. Adrian yang selama ini merasa memegang kendali penuh, kini mulai kehilangan pegangan pada boneka-boneka mainannya. Dan ia sama sekali tidak menyadari bahwa istri yang ia anggap pembantu bodoh adalah dalang di balik kekacauan ini. Stres akibat pertengkaran dengan Siska dan tekanan pekerjaan membuat Adrian semakin ceroboh. Ia mulai membawa pulang dokumen-dokumen fisik yang seharusnya sangat rahasia, menyimpannya sembarangan di meja kerja rumah karena malas menyimpannya di brankas. Suatu malam, ia pulang dalam keadaan mabuk berat setelah sesi damai dengan Siska yang sepertinya melibatkan banyak alkohol. Adrian meracau tidak jelas saat masuk rumah, dipapa oleh supirnya yang tampak sungkan. Alina dengan sigap mengambil alih, berpura-pura menjadi istri berbakti yang mengurus suami mabuk. Padahal matanya menyapu saku jas dan tas kerja Adrian yang terbuka lebar. Setelah berhasil menidurkan Adrian yang mendengkur keras seperti kerbau, Alina tidak ikut tidur. Ia turun ke ruang kerja. Tas Adrian tergeletak di sana. Di dalamnya, Alina menemukan Holy Grail, dokumen asli perjanjian prenupsial, perjanjian pranikah mereka yang ternyata telah dimanipulasi. Dulu saat menikah, Alina menandatangani dokumen itu tanpa membaca, karena percaya penuh. Ternyata, ada lampiran tambahan yang diselipkan Adrian yang menyatakan Alina melepaskan semua haknya. Namun, dokumen asli yang dipegang Adrian ini memiliki cacat hukum. Tanda tangan Alina di lampiran itu terlihat sedikit berbeda, seperti dipalsukan atau ditrace. Dan yang lebih penting, ada catatan tangan Adrian di pinggir kertas. Pastikan notaris menyegel ini sebelum Alina sadar. Ini adalah bukti pidana, pemalsuan dokumen. Jika ini sampai ke tangan polisi atau pengadilan, Adrian bukan hanya akan kehilangan uang, tapi bisa masuk penjara. Tangan Alina gemetar memegang kertas itu. Ia segera menyalakan mesin scanner di ruang kerja, men-scan dokumen itu dengan resolusi tertinggi, lalu memotret fisiknya dari berbagai sudut. Ia harus mengembalikan dokumen asli itu agar Adrian tidak curiga. Tapi salinan digitalnya sudah cukup untuk menjadi senjata pamungkas. Saat ia hendak memasukkan kembali dokumen itu ke tas, sebuah foto jatuh dari sela-sela kertas. Foto USG kehamilan, tertulis nama pasien, Siska, tanggal 2 hari yang lalu. Dunia Alina berhenti berputar untuk kedua kalinya. Siska hamil. Itu menjelaskan kenapa Adrian begitu bersemangat memindahkan aset dan menyingkirkan Alina. Ia sedang mempersiapkan keluarga barunya. Rasa sakit yang Alina rasakan kali ini bukan lagi kesedihan, melainkan kemarahan murni yang dingin dan tajam seperti es. Adrian berencana membuangnya seperti sampah, begitu anak haramnya lahir. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi belas kasihan. Rencana Alina harus dipercepat.
Ia tidak bisa menunggu berbulan-bulan lagi. Ia harus bertindak sekarang, sebelum Adrian menendangnya keluar. Alina merapikan kembali tas Adrian, memastikan semuanya tampak tidak tersentuh. Ia naik ke kamar tidur, berdiri di samping ranjang tempat suaminya tidur dengan mulut terbuka. Bau alkohol menguar dari napasnya. Alina menatap wajah itu, wajah pria yang telah menghancurkan masa mudanya, menginjak harga dirinya, dan kini hendak membuangnya demi wanita lain dan anak baru. "Tidurlah yang nyenyak, Mas," bisik Alina dalam kegelapan. Suaranya dingin menusuk. "Karena sebentar lagi, kamu tidak akan bisa tidur tenang seumur hidupmu." Malam itu, Alina tidak tidur sedetik pun. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap fajar yang menyingsing, menyusun timeline penghancuran Adrian yang akan dimulai besok pagi. Kesempatan emas yang dinanti Alina akhirnya tiba seminggu kemudian, saat perusahaan Adrian mengadakan gala dinner ulang tahun perusahaan yang ke-50. Sebuah acara megah yang akan dihadiri oleh seluruh pemegang saham, investor asing, dan tentu saja media massa. Adrian awalnya bersikeras tidak ingin membawa Alina, dengan alasan istrinya kurang representatif dan memalukan jika harus bersanding dengannya. Namun, Alina memainkan kartu asnya dengan sangat cerdik. Ia memelas dengan air mata buaya, mengatakan bahwa ibunya di kampung sakit keras, dan ia ingin melihat Adrian dipuja banyak orang di panggung sekali saja, sebelum ia pergi merawat ibunya. Sebuah kebohongan yang dirancang untuk memuaskan ego Adrian yang selangit. Adrian yang merasa dipuja dan berpikir ini adalah cara bagus untuk memamerkan citra suami setia di depan pers sebelum menceraikan Alina, akhirnya setuju, dengan syarat Alina harus diam, tersenyum, dan tidak banyak tingkah. Alina mempersiapkan dirinya bukan sebagai istri yang patuh, melainkan sebagai eksekutor yang akan menjatuhkan vonis mati bagi reputasi suaminya. Ia mengeluarkan tabungan rahasianya untuk menyewa gaun malam berwarna merah darah yang sangat elegan, warna yang melambangkan keberanian dan bahaya, kontras dengan gaun-gaun pastel penurut yang biasa dipaksakan Adrian padanya. Ia mendatangi salon terbaik di kota seberang agar tidak dikenali, meminta tata rias yang menonjolkan kecantikan alaminya yang selama ini diredam, membuat matanya yang sayu menjadi tajam dan memikat. Saat ia menatap cermin, ia tidak lagi melihat Alina si pembantu, melainkan Alina sang nemesis, dewi pembalasan yang siap menuntut darah bayaran atas setiap air mata yang jatuh. Jantungnya berdegup tenang, sebuah ketenangan yang menakutkan, seperti permukaan laut sebelum tsunami menghantam daratan. Di hari H, saat Adrian melihat Alina turun tangga dengan gaun merah yang membalut tubuh indahnya dengan sempurna, ia terpaku sesaat, mulutnya sedikit terbuka karena kaget melihat transformasi istrinya. Namun, egonya menolak untuk memuji. Ia hanya berdehem dan berkomentar sinis. "Jangan pikir gaun mahal itu bisa menutupi otak kosongmu. Ingat janjimu untuk tutup mulut di sana." Alina hanya tersenyum misterius, mengangguk patuh sambil merapikan dasi kupu-kupu Adrian, seolah sedang merapikan tali gantungan di leher terhukum mati. Di dalam tas tangan kecilnya, tersimpan flash disk berisi semua bukti kejahatan Adrian, dan video perselingkuhan yang sudah diedit dengan dramatis, siap untuk diputar di momen paling krusial. Perjalanan menuju Hotel Bintang 5 tempat acara berlangsung, terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Adrian sibuk dengan ponselnya, berbalas pesan dengan Siska yang pasti sudah menunggu di sana. Sementara Alina menatap jalanan malam dengan tatapan kosong, namun penuh rencana. Ia membayangkan skenario yang akan terjadi. Wajah kaget Adrian, jeritan histeris Siska, dan kehancuran total kerajaan bisnis yang dibangun di atas penderitaannya. Rasa takut sudah hilang sepenuhnya dari kamus hidup Alina, digantikan oleh rasa lapar akan keadilan yang begitu besar, hingga rasanya bisa menelan seluruh kota. Ia tahu setelah malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia mungkin akan kehilangan segalanya, tapi setidaknya, ia akan mendapatkan kembali harga dirinya yang telah dirampas. Sesampainya di red carpet, kilatan lampu kamera menyambut mereka. Adrian langsung memasang wajah family man terbaiknya, merangkul pinggang Alina dengan mesra, namun cengkramannya terasa menyakitkan. Alina membalas dengan senyum sempurna, melambai pada kamera, memainkan perannya hingga detik terakhir. Ia melihat Siska berdiri di dekat pintu masuk ballroom, mengenakan gaun putih yang berusaha terlihat suci. Namun wajahnya berubah masam saat melihat Alina tampil begitu memukau dan mencuri perhatian media.
Tatapan mata mereka bertemu. Siska dengan tatapan iri dan benci, Alina dengan tatapan dingin dan penuh kemenangan yang belum terucap. Permainan telah dimulai, dan para pemain sudah berada di posisinya masing-masing di atas papan catur raksasa ini. Suasana di dalam Grand Ballroom begitu mewah dan menyesakan, dipenuhi aroma parfum mahal, denting gelas kristal, dan suara tawa palsu para elit bisnis yang saling menjilat demi keuntungan. Adrian segera meninggalkan Alina di meja sudut yang sepi begitu mereka masuk, beralasan harus menyapa investor penting, padahal mata Alina menangkap suaminya menyelinap ke arah bar tempat Siska menunggu. Alina duduk sendirian, mengamati ruangan itu seperti elang mengincar mangsa, melihat bagaimana Adrian dan Siska curi-curi pandang dan sentuhan di tengah keramaian, merasa aman karena mengira Alina terlalu bodoh untuk menyadarinya. Ironisnya, para tamu lain justru mulai mendekati Alina, memuji kecantikannya yang malam itu bersinar luar biasa, membuat Adrian sesekali menoleh dengan tatapan tidak suka karena istrinya menjadi pusat perhatian. Di tengah acara, Siska dengan berani menghampiri meja Alina, membawa segelas wine dengan senyum mengejek yang tersungging di bibir merahnya. Sendirian saja Bu Alina, kasihan sekali, Pak Adrian sepertinya sibuk sekali ya dengan Urusan penting, sindir Siska sambil mengelus perutnya yang masih rata secara refleks. Sebuah kode rahasia yang ia pikir hanya dimengerti oleh dirinya dan Adrian. Alina menatap wanita itu dengan tenang, menyesap air mineralnya perlahan, lalu menjawab dengan suara rendah yang hanya bisa didengar mereka berdua. Nikmatilah selagi bisa, Siska, karena urusan penting Adrian sebentar lagi akan menjadi urusan publik. Dan jaga kandunganmu. Stres berat tidak baik untuk janin, bukan? Wajah Siska memucat seketika, gelas di tangannya bergetar, matanya membelalak horor menyadari bahwa Alina tahu rahasia terbesarnya. Sebelum Siska sempat berkata apa-apa atau membuat keributan, lampu ruangan meredup, menandakan acara utama akan segera dimulai. Pidato sang direktur utama, Adrian. Siska buru-buru mundur, kembali ke posisinya dengan wajah ketakutan, mencoba memberi kode pada Adrian, tapi suaminya sudah berjalan gagah menuju podium, dimandikan cahaya sorot yang terang benderang. Alina tersenyum tipis, melihat kepanikan mulai menjalar di wajah musuhnya, rasa puas mulai merambat di dadanya. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu, saat dimana ia akan mengambil alih kendali dari balik layar. Adrian berdiri di podium dengan angkuh, memulai pidatonya tentang integritas, kejujuran, dan kesetiaan perusahaan. Kata-kata munafik yang membuat perut Alina mual. Kesuksesan ini tidak lepas dari dukungan orang-orang tercinta, ucap Adrian lantang. Matanya menatap ke arah Siska di barisan depan, bukan ke istrinya. Penonton bertepuk tangan riuh, terbuai oleh karisma palsu sang direktor. Alina diam-diam mengeluarkan ponselnya, mengirimkan sinyal ke laptop operator di ruang kontrol. Ia telah menyuap teknisi muda yang dendam pada Adrian karena pernah dipecat semena-mena untuk mengganti slide presentasi profil perusahaan dengan file dari Alina. Jantung Alina berdetak seirama dengan detik jam dinding, hitungan mundur menuju ledakan besar. Ia melihat Adrian menekan tombol clicker untuk menampilkan video pencapaian perusahaan tahunan di layar raksasa di belakangnya. Hadirin sekalian, inilah bukti dedikasi kami selama setahun terakhir, seru Adrian dengan bangga. Layar berkedip sejenak, semua mata tertuju ke sana. Namun, yang muncul bukanlah grafik keuntungan atau video pabrik, melainkan rekaman CCTV kamar hotel yang menampilkan Adrian dan Siska dalam posisi yang sangat tidak senonoh. Diikuti oleh scan dokumen pemalsuan aset dan bukti transfer uang korupsi. Keheningan yang mencekam seketika menyelimuti luangan, seolah udara disedot keluar secara paksa dari ballroom itu. Waktu seolah berhenti berputar. Di layar raksasa berukuran 10 kali 5 meter itu, terpampang jelas dosa-dosa Adrian dalam resolusi tinggi yang tidak bisa disangkal. Video berganti ke slide berikutnya. Foto hasil USG Siska yang disandingkan dengan bukti booking klinik aborsi ilegal yang pernah dihubungi Adrian sebelumnya, menunjukkan bahwa Adrian bahkan tidak menginginkan anak itu. Suara rekaman Adrian yang memaki Alina dan merencanakan untuk membuang sampah di rumah, menggema lewat speaker kualitas konser, suaranya jernih dan tajam, menusuk telinga setiap orang yang hadir. Alina itu bodoh, dia tidak akan tahu kalau aku mengambil semua hartanya. Suara Adrian di rekaman itu terdengar jelas, diikuti tawa Siska yang meremehkan. Adrian yang berdiri di podium masih tersenyum selama beberapa detik, tidak menyadari apa yang ada di belakangnya karena ia menghadap penonton. Namun ia mulai menyadari perubahan ekspresi wajah para tamu.
senyum kagum berubah menjadi tatapan horor, jijik, dan kaget. Beberapa orang menutup mulut, ibu-ibu pejabat memalingkan wajah malu, dan para investor mulai berbisik-bisik panik. Adrian menoleh ke belakang, dan saat itulah dunianya runtuh. Ia melihat wajahnya sendiri di layar sedang melakukan perzinahan, melihat dokumen rahasianya terpampang telanjang. Wajahnya berubah dari merah padam menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Lututnya lemas, kliker di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi kelatak yang menyedihkan. Siska menjerit histeris di barisan depan, menutupi wajahnya dengan tangan, menyadari bahwa reputasinya hancur lebur di hadapan ratusan elit sosialita. Ia mencoba lari, namun kakinya tersandung gaun panjangnya sendiri dan ia jatuh tersungkur, menjadi tontonan yang menyedihkan. Tidak ada yang menolongnya. Tatapan orang-orang padanya adalah tatapan jijik pada perusak rumah tangga. Sementara itu, di meja sudut, Alina perlahan berdiri. Sorot lampu spotlight secara dramatis bergeser padanya. Mungkin operator lampu juga sudah muak dengan Adrian. Alina berdiri tegak dengan gaun merahnya, menatap lurus ke arah Adrian yang gemetar di panggung. Tatapannya dingin dan mematikan. Tanpa sepatah kata pun ia menyampaikan pesan. Aku yang melakukan ini. Kekacauan pecah di ruangan itu. Wartawan yang awalnya bosan, kini berebut maju ke depan. Lampu flash kamera berkedip gila-gilaan mengabadikan momen kejatuhan sang direktor. Pertanyaan-pertanyaan tajam mulai diteriakan. Pak Adrian, apa benar Anda memasukkan aset? Apakah wanita itu selingkuhan Anda? Bagaimana tanggapan istri Anda? Adrian tergagap. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Ia mencoba berteriak, "Matikan! Matikan layarnya!" Tapi teknisi di belakang sudah mengunci sistem dan pergi. Video itu terus berputar, mengulang-ulang adegan di mana Adrian menghina investornya sendiri sebagai domba yang mudah ditipu. Alina berjalan perlahan menuju pintu keluar, membelah kerumunan tamu yang secara otomatis menyingkir memberinya jalan, menatapnya dengan campuran rasa takut dan hormat. Ia tidak terlihat seperti korban yang menyedihkan. Ia terlihat seperti ratu yang baru saja memenggal kepala pengkhianat. Ia tidak menoleh lagi ke belakang, tidak peduli pada Adrian yang kini berteriak memanggil namanya dengan nada putus asa. "Alina, Alina, ini salah paham, dengarkan aku." Panggilan itu terdengar jauh dan tidak berarti. Bagi Alina, Adrian sudah mati saat ia membuang stik itu ke tempat sampah. Malam ini hanyalah upacara pemakamannya. Kekacauan di ballroom semakin tak terkendali saat beberapa investor besar yang tersinggung dengan rekaman suara Adrian, di mana ia menyebut mereka bodoh, mulai berteriak marah dan menuntut penjelasan. Saham perusahaan Adrian yang dipantau secara real-time di aplikasi para pebisnis itu mulai terjun bebas seketika berita skandal ini menyebar di media sosial. Dalam hitungan menit, Adrian bukan lagi direktur yang disegani, melainkan paria, penipu, dan bahan tertawaan nasional. Ia turun dari panggung dengan langkah sempoyongan, mencoba mengejar Alina, tapi dihadang oleh petugas keamanan hotel yang berusaha menjaga ketertiban karena para tamu mulai anarkis melempar serbet dan gelas ke arah panggung. Di lobi hotel, Siska berusaha mengejar Adrian, menarik lengan jasnya sambil menangis histeris. "Mas, kamu harus lakukan sesuatu. Jelaskan pada mereka, bagaimana nasibku?" Namun Adrian, yang kini dalam mode panik total dan mencari kambing hitam, menepis tangan Siska dengan kasar hingga wanita itu terdorong ke dinding. "Diam kamu, ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu tidak teledor, Alina tidak akan tahu." Bentak Adrian menyalahkan wanita yang semenit lalu ia puja. Siska terngangah melihat wajah asli pria yang ia cintai ternyata hanyalah pengecut yang egois. Pertengkaran mereka menjadi tontonan staf hotel dan tamu yang lewat. Sebuah drama murahan yang menjadi akhir tragis dari kisah cinta terlarang mereka. Tiba-tiba, sirene polisi terdengar beraung-raung di depan lobi hotel. 2 mobil patroli berhenti dan keluar beberapa petugas berseragam lengkap bersama Bu Ratna, pengacara Alina. Ternyata, Alina tidak hanya menyiapkan pertunjukan video, tapi juga sudah melaporkan dugaan penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan dokumen ke pihak berwajib dengan bukti yang sangat kuat. Polisi langsung menghampiri Adrian yang sedang berteriak-teriak pada Siska. "Saudara Adrian, Anda kami tangkap atas dugaan penipuan, penggelapan aset dan kekerasan dalam rumah tangga," ucap petugas tegas sambil memborgol tangan Adrian di depan umum. Adrian meronta, wajahnya merah padam karena malu dan marah. "Kalian tidak tahu siapa saya. Saya bisa beli polsek kalian. Lepaskan. Alina, di mana istri sialan itu?" Teriakannya hanya membuatnya terlihat semakin menyedihkan. Kamera wartawan yang mengikuti dari ballroom kini merekam detik-detik Adrian digelandang masuk ke mobil polisi seperti kriminal kelas 3.
Siska, yang melihat kekasih kayanya ditangkap, mencoba menyelinap pergi, tapi Bu Ratna dengan sigap menunjuknya. Dan wanita itu, Pak Polisi, dia adalah akomplice, keterlibatan dalam pencucian uang, rekeningnya menampung dana curian. Siska menjerit saat Polwan memegang lengannya. Mimpi indahnya menjadi nyonya besar, hancur lebur menjadi mimpi buruk penjara. Alina menyaksikan semua itu dari kejauhan, berdiri di balik pilar marmer di luar hotel, tersembunyi dalam bayangan. Ia melihat mobil polisi membawa suami dan selingkuhannya pergi membelah malam. Tidak ada air mata, tidak ada rasa sesal. Hanya ada rasa lega yang luar biasa, seolah batu besar yang menindih dadanya selama bertahun-tahun akhirnya diangkat. Ia mengeluarkan ponselnya, memblokir nomor Adrian, dan membuang kartu SIM-nya ke tempat sampah terdekat. Hubungan itu sudah berakhir, bukan dengan perceraian di atas kertas, tapi dengan kehancuran total pihak yang menindasnya. Ia berbalik, memanggil taksi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu mau kemana. Dan itu adalah perasaan paling membebaskan yang pernah ia rasakan. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Adrian dan Siska, namun surga keadilan bagi Alina. Dengan Adrian mendekam di tahanan sementara menunggu sidang, Bu Ratna bergerak cepat mengurus semua aset. Berkat bukti perjanjian pranikah yang dipalsukan Adrian yang telah dibuktikan oleh ahli forensik, pengadilan membatalkan dokumen tersebut. Artinya, harta Gonogini harus dibagi dua. Dan karena Adrian terbukti melakukan upaya penyembunyian aset secara ilegal, hakim memutuskan untuk membekukan seluruh aset Adrian dan memberikan hak pengelolaan sementara rumah mewah dan isinya kepada Alina sebagai kompensasi atas KDRT dan penelantaran yang terbukti. Alina kembali ke rumah mewah itu, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pemilik sah yang berkuasa. Ia masuk ke dalam rumah yang dulu terasa seperti penjara, namun kini terasa kosong dan dingin. Hal pertama yang ia lakukan adalah memanggil truk sampah. Ia masuk ke walk-in closet Adrian, mengambil semua jas mahal, jam tangan, dan koleksi sepatu yang dulu ia semir dengan air mata, lalu membuangnya ke dalam truk itu tanpa ragu. Ia membersihkan rumah itu dari jejak suaminya, membakar foto-foto pernikahan mereka di halaman belakang, membiarkan api melahap kenangan palsu yang menyakitkan. Asisten rumah tangga, yang dulu bekerja di taman, kini dipekerjakan kembali oleh Alina untuk membantunya. Kali ini dengan upah layak dan perlakuan manusiawi, membuat mereka setia dan hormat padanya. Sementara itu, di dalam penjara, Adrian hancur secara mental. Rekan bisnisnya meninggalkannya, pengacaranya mundur karena tidak dibayar. Semua aset beku. Dan Siska yang berada di sel wanita justru berbalik menyerangnya dengan memberikan kesaksian yang memberatkan Adrian demi mendapatkan keringanan hukuman. Adrian yang dulu sombong, yang merasa dirinya dewa, kini tidur di lantai dingin beralaskan tikar tipis, memakan nasi cadong yang rasanya jauh lebih buruk dari roti gosong buatan Alina. Ia sering berteriak memanggil nama Alina di tengah malam, memohon ampun, berhalusinasi bahwa istrinya akan datang membawakannya kopi. Namun yang datang hanyalah bentakan sipir penjara. Proses perceraian berjalan mulus tanpa kehadiran Adrian. Alina memenangkan gugatan telak. Ia mendapatkan rumah, setengah dari aset liquid yang tersisa, dan kompensasi besar. Namun bagi Alina, kemenangan terbesar bukanlah uang, melainkan pengakuan hukum bahwa ia adalah korban yang benar. Ia berdiri di depan hakim, memegang palu ketuk vonis cerai dengan tangan yang dulu gemetar karena takut, kini stabil dan kuat. Saat hakim mengetuk palu 3 kali, tok, tok, tok. Suara itu terdengar seperti musik terindah di telinga Alina, menandakan putusnya rantai perbudakan yang membelenggunya selama 5 tahun. Alina keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak, disambut oleh cahaya matahari sore yang hangat. Ia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang manis. Bu Ratna menepuk bahunya bangga. "Kamu berhasil, Nak. Kamu sudah bebas." Alina tersenyum, kali ini senyum tulus yang mencapai matanya. Ia bukan lagi istri direktur atau wanita cantik yang bodoh. Ia adalah Alina, wanita merdeka yang berhasil mengalahkan raksasa dengan tangannya sendiri. Ia siap menyongsong masa depan, meninggalkan puing-puing masa lalu di belakangnya. 6 bulan kemudian, Adrian akhirnya bebas bersyarat karena pengacaranya berhasil menemukan celah hukum. Namun ia keluar sebagai orang miskin. Perusahaannya sudah diambil alih oleh Dewan Direksi yang memecatnya secara tidak hormat, aset pribadinya disita bank untuk membayar hutang perusahaan yang ia korupsi,
dan sisa hartanya jatuh ke tangan Alina. Ia keluar dari gerbang penjara dengan membawa satu tas plastik berisi pakaian lusuh, wajahnya tirus, matanya cekung, dan rambutnya mulai memutih karena stres. Tidak ada mobil mewah yang menjemput, tidak ada Siska yang sudah kabur keluar kota setelah bebas, dan tidak ada Alina. Adrian mencoba mendatangi rumah lamanya, berharap Alina masih punya hati untuk menampungnya barang semalam. Ia berdiri di depan gerbang tinggi yang dulu ia banggakan, menekan bel dengan tangan gemetar. Pintu gerbang terbuka, tapi bukan Alina yang keluar, melainkan satpam baru yang bertubuh kekar. "Maaf Pak, Anda dilarang mendekat ke area ini sesuai perintah pengadilan restraining order," kata satpam itu tegas. Adrian melihat ke dalam, melihat taman yang kini terawat indah dengan bunga-bunga bermekaran. Dan di teras, ia melihat Alina sedang duduk minum teh sambil membaca buku. Terlihat begitu damai dan bahagia. Adrian berteriak memanggil, "Alina, ini aku, Adrian, suamimu. Tolong aku tidak punya tempat tinggal." Alina menoleh perlahan, meletakkan cangkir tehnya. Ia berjalan mendekat ke gerbang, namun tidak membukanya. Ia menatap Adrian dari balik jeruji besi. Ironi yang sempurna. Dulu Alina yang terpenjara di dalam, kini Adrian yang terbuang di luar. "Suamiku sudah mati, Pak," kata Alina dingin. Matanya menatap Adrian seperti menatap orang asing yang mengganggu. "Anda hanya gelandangan yang salah alamat. Pergilah sebelum saya panggil polisi lagi." "Alina, aku minta maaf. Aku salah. Aku janji akan berubah. Beri aku kesempatan kedua. Aku akan memperlakukanmu seperti ratu." Adrian berlutut di aspal panas, menangis terseduh-seduh, memohon belas kasihan pada wanita yang dulu ia injak-injak. Namun hati Alina sudah membatu. Ia ingat bagaimana Adrian membuang makanannya, bagaimana Adrian menghinanya di depan tamu. Tidak ada lagi rasa cinta. Bahkan rasa benci pun sudah hilang. Yang ada hanya rasa indifferent, masa bodoh. Kesempatan itu sudah habis saat kamu membuang stek buatanku ke tempat sampah. Sekarang, nikmatilah sampah yang kamu buat sendiri. Alina berbalik, berjalan masuk kembali ke istananya, meninggalkan Adrian yang meraung-raung di jalanan. Adrian akhirnya diusir paksa oleh satpam. Ia berjalan gontai menyusuri trotoar, perutnya perih karena lapar. Ia melihat sebuah warung makan di pinggir jalan dan menatap sisa makanan orang dengan tatapan nanar. Karma telah bekerja dengan sempurna. Direktur yang dulu membuang makanan mewah karena kurang sempurna, kini harus bersyukur jika bisa mendapatkan sisa makanan agar tidak mati kelaparan. Ia menjadi debu di jalanan, terlupakan dan terhina, persis seperti apa yang ia lakukan pada istrinya dulu. 2 tahun berlalu, Alina kini telah menjelma menjadi sosok wanita karir yang sukses. Menggunakan modal dari harta Gonogini, ia membuka usaha catering premium dan restoran fine dining yang fokus pada kualitas rasa dan pelayanan yang memanusiakan, antitesis dari apa yang ia alami dulu. Restorannya, The Phoenix, menjadi sangat terkenal di kota itu, bukan hanya karena makanannya yang lezat, resep steak dan saus mushroomnya menjadi legendaris dan antre berbulan-bulan, tapi juga karena kisah inspiratif pemiliknya yang bangkit dari keterpurukan rumah tangga. Alina mempekerjakan banyak wanita korban KDRT dan janda yang membutuhkan pekerjaan, memberikan mereka pelatihan dan kemandirian finansial seperti yang ia perjuangkan untuk dirinya sendiri. Suatu sore, seorang majalah bisnis datang untuk mewawancarai Alina sebagai Entrepreneur of the Year. Alina duduk di kantornya yang nyaman, mengenakan setelan jas putih yang elegan, wajahnya bersinar penuh percaya diri. Wartawan bertanya, "Bu Alina, apa rahasia kesuksesan Anda? Apa yang memotivasi Anda untuk bangkit sedemikian rupa?" Alina tersenyum, memutar cincin emas sederhana di jarinya, hadiah untuk dirinya sendiri. "Saya pernah memiliki guru yang sangat keras," jawabnya diplomatis. "Dia mengajari saya bahwa kesempurnaan itu tidak ada harganya jika tidak dihargai. Dia mengajari saya rasa sakit, dan saya mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan." Di luar jendela kaca restorannya, Alina melihat lalu lalang kota yang sibuk. Konon, Adrian kini bekerja serabutan sebagai tukang cuci piring di sebuah warung tenda di pinggiran kota. Hidup dari hari ke hari dengan penyesalan yang tak berujung. Alina tidak pernah mencarinya, tidak pernah ingin tahu. Bagi Alina, Adrian hanyalah sebuah bab gelap dalam buku kehidupannya yang tebal. Sebuah bab yang sudah selesai ia tulis dan ia tutup selamanya. Ia kini memiliki hidupnya sendiri, dikelilingi sahabat, karyawan yang menyayanginya, dan mungkin suatu hari nanti,
cinta baru yang benar-benar menghargainya sebagai manusia. Alina menutup sesi wawancara dan berjalan keluar menuju dapur restorannya. Aroma roti panggang dan kopi segar memenuhi udara. Aroma yang dulu membuatnya trauma, kini menjadi aroma kesuksesan. Ia menyapa stafnya dengan ramah, mencicipi masakan, dan tertawa lepas tanpa beban. Ia bukan lagi permata di dalam lumpur yang tersembunyi. Ia adalah berlian yang telah diasah oleh tekanan dan penderitaan. Kini bersinar terang di puncak dunia, tak tersentuh dan tak terkalahkan. Cerita ini berakhir bukan dengan kembalinya cinta, tapi dengan ditemukannya harga diri. Alina membuktikan bahwa wanita yang dianggap lemah dan diperlakukan seperti pembantu bisa menjadi badai yang menghancurkan dan matahari yang menghidupkan, tergantung bagaimana ia diperlakukan. Dan sore itu, saat matahari terbenam mewarnai langit dengan semburat jingga, Alina tahu bahwa ia telah memenangkan pertempuran terpenting dalam hidupnya. Pertempuran untuk mencintai dirinya sendiri.